kita memerlukan yang namanya perang propaganda. Gitu. Oke. Karena memang propaganda ini adalah salah satu yang menjadi benteng di mana Israel bisa tetap hidup. Mereka membutuhkan yang namanya propaganda secara struktural, sehingga dari situ mereka perlu untuk istilahnya menanamkan gitu ya kepada pikiran kita bahwa Israel adalah pembawa kedamaian, bahwa mereka ingin berdamai dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Yaitu julid fisabilillah, di mana kita di sini melakukan counter naratif secara garis besar. Kita melakukan yang namanya perang opini. Kita mengeluarkan opini kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang salah. Targetnya minimal 4 gitu ya. Salah satu dari 4 ini entah dia tutup akun, akunnya privat, gitu kan, kena mental, atau yang paling terakhir mulai mengeluh gitu, oh ini ramai banget nih segala macam kayak gitu. Saya ke Mas Erlangga Gerasinov. Namanya kayak nama-nama agak bau Rusia gitu loh. Iya, tapi nggak ada orang Rusia yang pakai nama itu. Nggak ada? Nggak ada. Jadi ini maksudnya gimana? Apa ada maknanya khusus atau? Nggak ada nama khusus. Jadi dari orang tua? nama pena aja. Nama pena? Oh, bukan dari orang tua? Bukan. Oh, nama pena ya. Ada maknanya nggak? Nggak ada nama khusus. Nggak ada ya? Sekedar selentingan keluar. Selentingan aja ya? Oh, bagus juga. Jadi Gerasinov saya kira memang ada bau-bau Asia Tengahnya gitu. Sekarang sebagai komandan julid fisabilillah, menarik nih ya. Betul. Mana kata julid kemudian maksud fisabilillahnya seperti apa? Dan sekarang sebagai salah satu kegiatan beliau untuk sehari-harinya sebagai direktur kursus online GRAS. Isinya tentang apa tuh? Kursus bahasa asing. Oke, nanti kita lanjutin juga soal itu ya. Cerita dulu dong sebentar, ya, dan sebentar sebelum itu ke Mas Fahmi, nanti kita sebelum saya tanya kita jelaskan dulu sedikit CV-nya. Silakan Mas Erlangga. Gimana ceritanya nih? Lahirnya julid fisabilillah ini. Julid fisabilillah sebenarnya berawal dari semacam kegelisahan gitu ya. Karena selama ini kita sudah melakukan berbagai cara yang perlu kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina secara umumnya. Kita sudah melakukan donasi, kemudian berbagai tekanan diplomatik begitu ya kepada negara-negara yang terlibat. Hanya saja ini kita rasa suatu hal yang belum cukup. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk bisa melawan Israel. Jadi demo unjuk rasa seluruh dunia sudah berjalan, pengibaran bendera di jalan-jalan sudah berjalan, donasi sudah berjalan, itu masih belum cukup. Ternyata masih belum cukup, dan ternyata kita memerlukan yang namanya perang propaganda. Gitu. Karena memang propaganda ini adalah salah satu yang menjadi benteng di mana Israel bisa tetap hidup. Gitu. Jadi Israel untuk memastikan bahwa negaranya tetap berlangsung, mereka membutuhkan yang namanya propaganda secara struktural, sehingga dari situ mereka perlu untuk istilahnya menanamkan gitu ya kepada pikiran kita bahwa Israel adalah pembawa kedamaian, bahwa mereka ingin berdamai dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Nah, propaganda seperti ini yang perlu kita perangi, yaitu melalui jalan kita, yaitu julid fisabilillah, di mana kita di sini melakukan counter naratif secara garis besar. Kita melakukan yang namanya perang opini. Kita mengeluarkan opini kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang salah. Pada awalnya kita memang menarget kepada anggota IDF gitu ya dan polisi Israel. Kemudian menyebar lagi ke propaganda, dan paling terakhir kita juga bisa ternyata berhasil juga kita menyerang langsung ke pejabat-pejabat mereka begitu. Dan contohnya pejabat-pejabat yang diserang itu siapa? Tentara-tentaranya IDF itu yang seperti apa? Kalau yang tentara IDF biasanya yang kita temukan di Instagram gitu ya. Karena mereka seringkali melakukan update, mereka lagi joget-joget gitu ya sambil tenteng senjata di Gaza gitu kan. Sesuatu yang sebenarnya nggak etis gitu. Dan saya saat lihat kolom komentar, kok ini kosong gitu ya. Nggak ada warga kita nih yang beraksi di sini gitu. Padahal sebenarnya kan
kalau secara potensi kan warga Indonesia kalau julid kan luar biasa begitu. Apalagi mama ya. Ya betul. Target daripada julid fisabilillah ini apa sih sebetulnya? Dan kalau ke orangnya itu, ke Israelnya itu apa pula? Gitu. Dia jadi sebagai sebuah lembaga dan target kepada objeknya. Target secara umum kita ingin memastikan bahwa mereka tidak berani untuk memamerkan bahwa mereka wah lagi perang nih gitu, wah lagi melakukan pembantaian gitu. Jadi jangan sampai mereka punya perasaan bangga dan aman karena selalu ada kita yang selalu siap siaga untuk melakukan perlawanan gitu di media sosial gitu. Terus kalau dapat nih satu nih target kita satu orang ini misalnya sampai apa targetnya gitu? Targetnya minimal 4 gitu ya. Salah satu dari 4 ini entah dia tutup akun, akunnya privat, gitu kan, kena mental, atau yang paling terakhir mulai mengeluh gitu, oh ini ramai banget nih segala macam kayak gitu. Dan sejauh ini target-target besar apa yang sudah tercapai? Oke, kalau target besar memang kita telah melakukan serangan kepada pejabat-pejabat Israel. Salah satu memang dari hacker kita, mereka berhasil menghack nomor WhatsApp dari pejabat-pejabat Israel itu. Salah satunya dari Kementerian Pertahanan ya, Yoav Galan, kemudian ada Kementerian National Security itu Itamar Ben-Gvir, sama Gilad Erdan yang dari Duta Besar PBB, Duta Besar Israel untuk PBB. Dihack sampai diambil alih atau hanya nomor WhatsApp-nya kita berhasil temukan, kemudian kan yang namanya warga Indonesia ya, julid segala macam sampai akhirnya masuk juga itu gitu ke nomor pribadi mereka, chat-chat sampai ribuan gitu kan, masuk ke chat pribadi mereka gitu kan. Dan sampai ada laporan dari Jerusalem Post gitu bahwa banyak dari menteri ini merasa terganggu sekali dengan julitan warga Indonesia ini gitu kan. Karena banyak seperti banyak ancaman pembunuhan gitu, HP-nya bunyi terus gitu kan. Jadi suatu yang sangat mengganggu buat mereka gitu. Sekarang kira-kira pasukannya ada berapa banyak nih julid ini? Kira-kira paling minimal 100.000 orang sudah bergabung dengan kita. Mayoritas kalau dari sisi kelamin campur ya, laki-laki perempuan gitu. Prosentasenya kurang tahu pas dia, mungkin Mas Famin yang lebih paham ya. Nanti yang cerita ya. Kemudian apakah cuma orang Indonesia saja atau ada juga orang luar anggota julid fisabilillah? Nah, karena memang julid fisabilillah ini mengandung sebuah pesan gitu ya. Waktu kita melakukan serangan umum di 2 Desember gitu. Jadi saat di X itu, saat kita melakukan serangan umum itu, para akun propaganda Zionis ini ketar-ketir gitu kan. Jadi panik mereka, wah ada serangan nih dari Indonesia gitu, pengen nge-hack akun kita segala macam. Dan akhirnya membuat orang-orang yang dari belahan dunia ini gitu kalau ada yang lagi nyerang Zionis gitu. Dan akhirnya ada juga dari Turki gitu, dia bilang seperti ini. Ini ada saudara kita dari Indonesia yang lagi menyerang warga, yang lagi menyerang tentara Israel gitu ya. Mungkin kita bisa bantu gitu. Nah dari situ ternyata kita bisa membangun sebuah koordinasi gitu, bahwa kita sebenarnya bisa melakukan ini bersama-sama. Gitu. Allahu Akbar. Di sini ada nggak anggotanya? Hah? Oh ya? Apa? Emang ciri anggota pakai KTA atau gimana sih? Ngaku-ngaku aja jangan-jangan. Oh gitu, yang ketawa-tawa itu di WA-in ya. Sampai dibalas nggak sama dia? Pakai bahasa dia ya.